dan anggota kelompok saya yang lain, Alin Fajriani Sabirah, Hilma Alfiati Saadah, dan juga Siti Fatimah. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen aset dan liabilitas dari Bank BNI Syariah pada tahun 2017 hingga 2018, yang nantinya akan diketahui mengenai kesehatan bank dari bank tersebut. Nah, di sini kami akan membahas mengenai indikator keuangan dari Bank BNI Syariah, kemudian sumber dan alokasi dana, likuiditas, profitabilitas, permodalan, dan yang terakhir adalah penilaian kesehatan dari Bank BNI Syariah. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat mengenai Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Persero Tbk. Sejak tahun 2010, unit usaha BNI Syariah berubah menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya, yaitu adil, transparan, dan maslahat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April tahun 2000 didirikanlah Unit Usaha Syariah atau UUS Bank BNI dengan 5 kantor cabang. Kemudian, di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Pada bulan Juni tahun 2014, jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak, dan 20 payment point. Nah, yang pertama adalah indikator perbankan yang akan dijelaskan oleh Saudari Alin. Baik, perkenalkan nama saya Alin Fajriani. Di sini saya akan melanjutkan untuk masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang indikator keuangan pada Bank BNI Syariah tahun 2017-2018. Teman-teman bisa lihat pada tabel di sini ada 5 komponen, yaitu yang pertama total aset. Total aset yang dimiliki Bank BNI Syariah pada tahun 2017 ini sebesar 34 triliun 822 miliar 442 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 memiliki total aset sebesar 41 triliun 48 miliar 545 juta rupiah. Sehingga dari total aset yang dimiliki Bank BNI Syariah ini tuh mengalami kenaikan sebesar 17,88% di tahun 2018. Atau lebih besar 18% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena Bank BNI Syariah itu menambah investasinya pada tahun 2018 senilai 2 triliun 270 miliar 653 juta rupiah. Dengan meningkatnya aset, maka Bank BNI Syariah itu dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik. Lanjut, yang kedua itu ada total simpanan. Total simpanan yang dimiliki Bank BNI Syariah pada tahun 2017 ini sebesar 29 triliun 873 miliar 219 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 memiliki total simpanan sebesar 35 triliun 854 miliar 624 juta rupiah. Sehingga dari total simpanan yang dimiliki pada Bank BNI Syariah pada tahun 2018 ini tuh meningkat sebesar 20% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena meningkatnya nasabah yang mempercayakan uangnya di Bank BNI Syariah. Lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu ada total modal. Total modal yang dimiliki Bank BNI Syariah pada tahun 2017 ini tuh sebesar 3 triliun 807 miliar 298 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 memiliki total modal sebesar 4 triliun 242 miliar 166 juta rupiah. Sehingga total modal Bank BNI Syariah itu mengalami peningkatan sebesar 11,42%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ekuitas yang dimiliki sebesar 434 miliar 868 juta rupiah.
Lanjut ke indikator yang keempat, yaitu total pinjaman. Total pinjaman yang dimiliki Bank BNI Syariah ini tuh pada tahun 2017 sebesar 1.141.925 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 memiliki total pinjaman sebesar 951.755 juta rupiah. Sehingga total pinjaman mengalami penurunan sebesar 16,65%. Hal ini tuh disebabkan karena tidak adanya sukuk mudharabah yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah di tahun 2018. Dan yang terakhir ini ada total laba. Total laba yang dimiliki Bank BNI Syariah pada tahun 2017 itu sebesar 1.110.936 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2018 memiliki total laba sebesar 1.427.016 juta rupiah, sehingga total laba BNI Syariah itu mengalami peningkatan sebesar 28,45%. Hal ini disebabkan karena BNI Syariah ini tuh telah efektif menggunakan biayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatimah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alokasi dan sumber dana Bank BNI Syariah pada tahun 2017 dan tahun 2018. Untuk alokasi dana Bank BNI Syariah, itu berasal dari 3 komponen. Yang pertama, dari likuiditas, yang kedua, profitabilitas, dan yang ketiga, operasional. Untuk likuiditas sendiri, pada tahun 2017, yaitu dananya sebesar 27.201.799 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 30.285.081 juta rupiah. Dan untuk dana operasional pada tahun 2017 yaitu terdapat sebesar 6.791.701 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 9.593.703 juta rupiah. Nah, untuk dana operasional sendiri pada tahun 2017 sebesar 828.942 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1.169.761 juta rupiah. Nah, pada sumber dana Bank BNI Syariah itu berasal dari 3 komponen juga. Yang pertama dari DPK pertama atau modal, yang kedua dari DPK kedua atau pinjaman, dan yang ketiga dari DPK ketiga atau simpanan. Nah, untuk DPK pertama atau modal pada tahun 2017 dananya sebesar 3.807.298 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 dananya mencapai 4.242.166 juta rupiah. Sedangkan pada DPK kedua atau pinjaman dananya pada tahun 2017 sebesar 1.141.925 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 dananya sebesar 951.755 juta rupiah. Dan pada DPK ketiga atau simpanan dananya pada tahun 2017 sebesar 29.873.219 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 35.854.624 juta rupiah. Nah, berdasarkan dari data yang telah dijelaskan tadi, bahwa penggunaan dana pada Bank BNI Syariah terlihat bahwa likuiditasnya itu pada tahun 2018 memiliki porsi yang lebih besar, sebesar 73,78%. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa Bank BNI Syariah lebih memaksimalkan
dananya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, dengan begitu, kepercayaan dan kepuasan kepada Bank BNI Syariah akan tetap terjaga. Dari data yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwa Bank BNI Syariah juga lebih mengutamakan profitabilitas dibanding operasionalnya, karena pada profitabilitas Bank BNI Syariah memperoleh profit sebesar 23,37%, sementara untuk operasionalnya sendiri memperoleh porsinya sebesar 2,85%. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa sumber dana pada Bank BNI Syariah ini paling besar berasal dari DPKK 3 atau dana simpanan. Nah, dari dana simpanan ini, Bank BNI Syariah memperoleh porsinya sebesar 83,35%. Nah, hal ini dapat dikatakan baik bagi Bank BNI Syariah karena Bank BNI Syariah memperoleh porsi dana dari pihak ketiga melebihi 70%, dan sumber dana Bank BNI Syariah berasal dari dana murah. Nah, untuk analisa pola penghimpunan dana dan alokasi dana pada Bank BNI Syariah, terdapat dua metode. Yang pertama, pool of fund approach. Yang kedua, asset allocation approach. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, pool of fund approach. Pool of fund approach itu dana yang sudah dihimpun akan diakumulasi menjadi satu atau dijumlah itu, lalu dialokasikan kepada dana primary reserve, secondary reserve, tertiary reserve, portfolio reserve, dan fixed asset. Nah, untuk dana yang akan dihimpun ini berasal dari dana giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan ekuitas. Nah, untuk dana giro sendiri itu sebesar 3.553 miliar 1 juta rupiah atau dengan porsi sebesar 8,66%. Untuk tabungan sendiri dananya sebesar 16.395 miliar 133 juta rupiah. Nah, untuk dana deposito sebesar 15.906 miliar 490 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 38,75%. Dan untuk pinjaman sendiri dananya sebesar 951 miliar 755 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 2,32%. Dan untuk ekuitas sendiri dananya sebesar 4.242 miliar 166 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 10,33%. Nah, dana tersebut akan diakumulasi menjadi satu dan kita peroleh sebesar 41.048 miliar 555 juta rupiah. Nah, dari dana yang sudah dihimpun itu akan dialokasikan kepada dana primary reserve sebesar 5.152 miliar 725 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 12,55%. Nah, selanjutnya akan dialokasikan kepada dana secondary reserve sebesar 7.437 miliar 164 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 18,118%. Dan selanjutnya akan dialokasikan kepada dana tertiary reserve sebesar 27.236 miliar 279 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 66,351%. Dan selanjutnya akan dialokasikan kepada dana portfolio investment
sebesar 51.616 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 0,126%. Dan yang terakhir akan dialokasikan kepada dana fixed asset sebesar 1.009.761 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 2,856%. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai asset allocation approach. Nah, dari asset allocation approach, kita dapat ketahui berapa aja sih dana yang akan disalurkan kepada dana tertiary reserve, secondary reserve, tertiary reserve, portfolio investment, serta fixed asset berdasarkan dana yang telah dihimpun, seperti giro, tabungan, pinjaman, deposito, serta ekuitas. Nah, yang pertama, untuk dana tertiary reserve. Nah, ini tadi kita peroleh sebesar 5.353.725 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 12,55%. Nah, dana tertiary reserve ini berasal dari dana giro sebesar 3.553.001 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 8,66%. Nah, dari dana giro ini masih kurang. Jadi, untuk dana primary reserve kita ambil dari dana tabungan sebesar 1.600.724 juta. Selanjutnya untuk dana secondary reserve. Ini tadi kita peroleh sebesar 7.437.164 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 18,118%. Nah, dari dana secondary reserve ini kita peroleh dari dana tabungan sebesar 7.437.164 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk dana tertiary reserve tadi kita peroleh sebesar 27.236.279 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 66,351%. Nah, dana tertiary reserve ini berasal dari dana tabungan sebesar 7.347.245 juta rupiah. Nah, dana ini masih kurang. Lalu dana tertiary reserve diambil dari dana deposito sebesar 15.906.490 juta rupiah. Dan dana ini juga masih kurang. Lalu untuk menambahnya lagi, kita dapat ambil dari dana pinjaman sebesar 951.755 juta rupiah. Lalu dana ini masih kurang. Maka kita ambil dari dana ekuitas sebesar 3.020.789 juta rupiah. Nah, dana tersebut sudah tercukupi. Lalu untuk portofolio investment diambil dari dana ekuitas sebesar 51.616 juta rupiah. Sedangkan untuk fixed asset sendiri diambil dari dana ekuitas pure sebesar 1.169.761 juta rupiah atau dengan porsi dana sebesar 2,850%. Nah, dari
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah sumber dana yang paling besar ini berasal dari tabungan sebesar 39,94% atau sebesar 16 triliun 395 miliar 133 juta rupiah. Dan Bank BNI Syariah ini cenderung lebih mementingkan kegiatan usahanya untuk likuiditas. Nah, dapat dilihat dari alokasi dana yang digunakan untuk primary reserve sebesar 12,55% dan secondary reserve sebesar 18,118%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank BNI Syariah memaksimalkan alokasi dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Nah, dengan kegiatan ini, kepuasan dan kepercayaan nasabah kepada Bank BNI Syariah akan tetap terjaga. Kemudian, untuk investasi yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah ini hanya sebesar 0,126%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank BNI Syariah merupakan bank yang cukup konservatif. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan dana pada Bank BNI Syariah tergolong cukup efisien karena proporsi fixed assetnya kurang dari 5% atau sebesar 2,85%, yaitu 1 triliun 169 miliar 761 juta rupiah, dan fixed asset tersebut didanai dari dana ekuitas, bukan dari dana pinjaman. Nah, untuk dana tertiary reserve ini berasal dari dana tabungan sebesar 7 triliun. Nah, untuk dana tertiary reserve ini berasal dari dana tabungan sebesar 7 triliun 357 miliar 245 juta rupiah, dan dana deposito sebesar 15 triliun 906 miliar 490 juta rupiah, serta dana pinjaman sebesar 951 miliar 775 juta rupiah, serta dari dana ekuitas sebesar 3 triliun 20 miliar 789 juta rupiah. Saya Rizka Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek likuiditas dari Bank BNI Syariah pada tahun 2017 hingga 2018. Rasio pertama yang digunakan untuk menilai likuiditas dari suatu bank adalah quick ratio. Quick ratio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana dari para deposan terhadap simpanan mereka dengan alat-alat liquid atau cash asset yang dimiliki. Pada tabel di samping, dapat diketahui bahwa Bank BNI Syariah quick ratio-nya pada tahun 2017 adalah sebesar 36,46% dan pada tahun 2018 sebesar 35,11%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan quick ratio sebesar 1,35%, yang berarti bahwa pada tahun 2018 Bank BNI Syariah mengalami penurunan dalam memenuhi kewajiban liquid terhadap para deposannya dalam penarikan dana dan juga simpanan. Rasio kedua adalah current ratio. Rasio ini memberikan indikator terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposan yang menarik dananya. Current rasio dapat dicari dengan menggunakan aset liquid dikurangi dengan penjumlahan dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia ditambah dengan SBI dibagi dengan jumlah DPK dikali 100%. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa current rasio pada tahun 2017 adalah sebesar 18,25% dan pada tahun 2018 sebesar 21,51%.
Hal ini menunjukkan bahwa current rasio Bank BNI Syariah mengalami peningkatan sebesar 3,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank BNI Syariah dapat memenuhi kewajiban likuid terhadap para deposannya dalam penarikan dana simpanan. Rasio selanjutnya adalah Financing to Deposit Ratio atau FDR. FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang digunakan. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana bank yang diperlukan untuk membebani kredit menjadi semakin besar. Financing to Deposit Ratio dapat dicari dengan menggunakan total pembiayaan dibagi jumlah DPK dikali 100%. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, FDR Bank BNI Syariah adalah sebesar 17,79%, dan pada tahun 2018 menjadi 22,42%. Dari hitungan tersebut dapat diketahui bahwa Bank BNI Syariah pada tahun 2017 maupun 2018 memiliki komposisi jumlah pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun. Hal tersebut baik bagi bank karena rasio tersebut tidak terlalu tinggi sehingga tingkat likuiditasnya masih aman. Namun, pada tahun 2018 terjadi peningkatan Financing to Deposit Ratio sebesar 44,63%. Hal ini terjadi karena meningkatnya dana pihak ketiga sehingga pembiayaan yang diberikan lebih besar daripada tahun 2017. Rasio terakhir yang digunakan untuk menilai likuiditas Bank BNI Syariah adalah Financing to Asset Ratio atau FAR. FAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini memberikan gambaran terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Namun, apabila semakin besar aset yang disalurkan dalam pembiayaan yang diberikan, akan mengurangi kemampuan likuiditas dari bank tersebut. Karena sebagian besar asetnya akan ada di piutang nasabah yang mekanisme pengembalian atau pelunasannya melalui angsuran. Financing to Asset Ratio dapat dicari menggunakan total pembiayaan dibagi dengan jumlah aset dikali 100%. Nah, dari tabel di samping dapat diketahui bahwa rasio FAR pada tahun 2017 Bank BNI Syariah adalah sebesar 15,26% dan pada tahun 2018 menjadi 19,58%. Dari rasio FAR BNI Syariah tahun 2018 dapat dikatakan bahwa Bank BNI Syariah belum mampu menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan karena jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah sebesar. Dari rasio FAR BNI Syariah pada tahun 2018 di atas dapat dikatakan bahwa Bank BNI Syariah belum mampu menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan karena jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah sebesar 8.040.485 juta. Hal ini masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh BNI Syariah sebesar 41.048.545 juta. Namun, Bank BNI Syariah lebih mampu dalam hal likuiditas karena asetnya yang dalam bentuk piutang berjumlah sedikit. Selanjutnya adalah mengenai profitabilitas yang akan dijelaskan oleh Alin Fajriani Sabirah. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang profitabilitas Bank BNI Syariah. Untuk mengukur profitabilitas Bank BNI Syariah itu biasanya menggunakan beberapa rasio. Di antaranya, yang pertama ada Return on Asset atau ROA, di mana rumus ROA ini tuh adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Jadi, ROA pada BNI Syariah ini tuh di tahun 2017 sebesar 0,88% dan pada tahun 2018 sebesar 1,01%. Sehingga ROA BNI Syariah dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini tuh mengalami kenaikan sebesar 14,77%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset oleh BNI Syariah ini telah produktif dan terjadi peningkatan keuntungan. Walaupun demikian, persentase ROA BNI Syariah pada tahun 2018 masih di bawah ROA rata-rata bank syariah yang lainnya. Pada posisi ini, BNI Syariah
pada tahun 2018 masuk ke dalam peringkat ketiga, yaitu cukup sehat. Lanjut, rasio yang kedua itu ada return on equity atau ROE, di mana rumus ROE ini adalah laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Jadi ROE BNI Syariah pada tahun 2017 ini sebesar 8,06% dan pada tahun 2018 sebesar 9,81%. Sementara itu dilihat dari return on equity atau ROE BNI Syariah ini tuh pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 21,71%. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan ekuitas lebih besar daripada kenaikan laba, sehingga Bank BNI Syariah ini tuh tidak mampu memaksimalkan sumber dayanya atau ekuitas untuk memperoleh profit yang lebih besar lagi. Dalam posisi seperti ini pada tahun 2018, BNI Syariah masuk ke dalam peringkat ketiga, yaitu cukup sehat juga. Lanjut ke rasio yang ketiga itu ada rasio biaya terhadap beban operasional atau BOPO. Jadi BOPO ini tuh rumusnya adalah beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Jadi untuk BOPO BNI Syariah pada tahun 2017 sebesar 93,51% dan pada tahun 2018 sebesar 91,89%. Untuk rasio BOPO BNI Syariah ini tuh mengalami penurunan sebesar 1,73% pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa BNI Syariah ini tuh telah efisien dan mampu dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Walaupun demikian, BOPO BNI Syariah ini tuh masih berada di bawah rata-rata bank syariah yang lainnya juga. Pada posisi ini, Bank BNI Syariah berada dalam peringkat pertama, yaitu sangat sehat. Lanjut ke rasio keempat, yaitu net profit margin atau NPM, di mana rumus NPM ini adalah laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Jadi NPM yang dimiliki Bank BNI Syariah pada tahun 2017 memiliki nilai 143,4% dan pada tahun 2018 sebesar 151,32%. Untuk net profit margin Bank BNI Syariah pada tahun 2018 ini tuh mengalami kenaikan sebesar 5,52% dari tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank BNI Syariah ini tuh telah efektif dalam memberikan pinjaman dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Pada kondisi seperti ini, pada tahun 2018, Bank BNI Syariah itu masuk ke dalam peringkat yang pertama, yaitu sangat sehat. Yang terakhir ini ada rasio net operating margin atau NOM, di mana rumus NOM ini tuh adalah pendapatan operasional dikurangi beban operasional dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Jadi NOM BNI Syariah pada tahun 2017 ini sebesar 0,04% dan pada tahun 2018 sebesar 0,03%. Dan untuk rasio net operating margin ini BNI Syariah itu sebesar 0,71% pada tahun 2017 dan sebesar 0,81% pada tahun 2018. Jadi nilai NOM BNI Syariah ini tuh masih kurang dari 1% dan berada di bawah rata-rata nilai NOM seluruh bank syariah, yaitu sebesar 1,42% pada tahun 2018. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas bank sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan atau profit distribution tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga BNI Syariah ini tuh masuk ke dalam peringkat 5, yaitu yang di bawah yang buruk karena nilai NOM-nya itu kurang dari
1%. Nah, selanjutnya adalah aspek dari permodalan. Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan oleh bank dalam aktivitas kesehariannya atau dalam aktivitas operasionalnya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana adalah proses pengolahan, penghimpunan, dan juga pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan tujuan bank syariah secara efektif dan juga efisien. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti atau core capital dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan juga laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Modal pada Bank BNI Syariah pada tahun 2017, modal intinya berjumlah 3.207.118 juta. Dan pada tahun 2018 adalah sebesar 3.465.158 juta. Jumlah modal pelengkap yang terdiri dari cadangan reevaluasi aktiva tetap pada tahun 2017 adalah senilai 43.838 juta. Dan pada tahun 2018 adalah sebesar 81.416 juta. Sehingga jumlah dari modal Bank BNI Syariah yang terdiri dari modal inti ditambah dengan modal pelengkap pada tahun 2017 adalah sebesar 3.250.956 juta dan pada tahun 2018 adalah sebesar 3.546.574 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah rekening administratif dari Bank BNI Syariah pada tahun 2017 hingga 2018. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa pos-pos dalam rekening administratif Bank BNI Syariah terdiri dari tagihan komitmen, kewajiban komitmen, tagihan kontingensi, dan juga kewajiban kontingensi. Jumlah rekening administratif pada tahun 2017 adalah sebesar 1.206.353 juta dan pada tahun 2018 adalah sebesar 1.304.093 juta. Selanjutnya adalah ATMR neraca dari Bank BNI Syariah. ATMR neraca dari Bank BNI Syariah terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, piutang pembiayaan yang diberikan, aktiva tetap, aktiva lainnya. Sehingga pada tahun 2017 jumlah dari ATMR neraca Bank BNI Syariah adalah sebesar 8.113.963 juta. Dan pada tahun 2018 adalah sebesar 10.527.529 juta. Nah, dari rekening administratif dan ATMR neraca sebelumnya, maka kita dapat mengetahui ATMR dari Bank BNI Syariah pada tahun 2017 hingga 2018. ATMR merupakan penjumlahan dari rekening administratif dan juga ATMR neraca dari bank tersebut. Pada tahun 2017, ATMR dari Bank BNI Syariah adalah senilai 9.320.316 juta dan pada tahun 2018 adalah sebesar 11.832.432 juta. Nah, yang terakhir adalah kita dapat menghitung KAR. Perhitungan KAR pada tahun 2017 hingga 2018 dapat diperoleh dengan jumlah modal dibagi dengan ATMR. Pada tahun 2017, jumlah modal dari Bank BNI Syariah adalah 3.250.956 juta dan ATMR-nya adalah sebesar 9.320.316 juta. Sehingga rasio dari KAR adalah sebesar 34,88%. Pada tahun 2018, modal dari Bank BNI Syariah adalah sebesar 3.546.574 juta dan ATMR-nya adalah sebesar 11.832.432 juta. Sehingga rasionya adalah sebesar 29,97%. KAR pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 70,03% dari tahun 2017.
Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah modal dan juga ATMR. Meskipun demikian, kinerja Bank BNI Syariah pada tahun 2018 terbilang sehat, karena dengan nilai KAR sebesar 29,97%, maka Bank BNI Syariah dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Nah, aspek selanjutnya adalah penilaian kesehatan bank yang akan disampaikan oleh Hilma Alfiati Saadah. Nama saya Hilma Alfiati Saadah. Bab terakhir yang akan kita bahas adalah tentang penilaian kesehatan bank. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kesehatan Bank BNI Syariah tahun 2017-2018 adalah menggunakan metode RGEC, di mana R singkatan dari Risk Profile, G singkatan dari Good Corporate Governance, S singkatan dari Earning, dan yang terakhir adalah Capital. Berdasarkan penilaian kesehatan Bank BNI Syariah, didapatkan hasil bahwa kesehatan Bank BNI Syariah yang ditinjau dengan menggunakan metode RGEC berada pada peringkat 2, yaitu sehat, dengan nilai keseluruhan 85,71%. Dan pada kondisi tahun 2017 sampai 2018, Bank BNI Syariah stabil karena berada pada peringkat yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang risiko likuiditas. Tingkat kesehatan Bank BNI Syariah tahun 2017 ditinjau dari aspek risiko likuiditas yang menggunakan rasio FDR didapatkan hasil dengan nilai 17,79%. Dan pada tahun 2018, Bank BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 22,42%. Dalam hal ini, Bank BNI Syariah dikategorikan sangat sehat dan membuat Bank BNI Syariah berada pada posisi 1 yang menunjukkan kondisi Bank BNI Syariah berada pada kondisi aset liquid. Bank BNI Syariah memadai untuk menutupi kewajiban jatuh waktu dan juga memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang GCG atau Good Corporate Governance. Pada tahun 2017 dan 2018, Bank BNI Syariah melaksanakan penilaian sendiri atau self-assessment pada implementasi GCG di Bank BNI Syariah dalam rangka penilaian tingkat kesehatan bank dan mendapat peringkat 2. Manajemen Bank BNI Syariah telah melaksanakan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank BNI Syariah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang earning atau rentabilitas. Dalam earning, ada 3 yang akan kita bahas, ROA, ROE, dan BOPO. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu tentang ROA. Pada ROA, tingkat kesehatan Bank BNI Syariah tahun 2017 mendapatkan hasil 0,88% dan pada tahun 2018 naik menjadi 1,01%. Hal ini baik bagi Bank BNI Syariah dan Bank BNI Syariah dikategorikan cukup sehat. Bank BNI Syariah berada pada peringkat 3. Dalam hal ini, kondisi Bank BNI Syariah dalam menghasilkan laba cukup memadai. ROE atau Return on Equity. Tingkat kesehatan Bank BNI Syariah tahun 2017 ditinjau dari aspek earning dengan menggunakan rasio ROE didapatkan hasil dengan nilai 8,06%. Pada tahun 2018, Bank BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 9,81%. Hal ini, Bank BNI Syariah dikategorikan cukup sehat. Bank BNI Syariah berada pada peringkat 3. Kondisi Bank BNI Syariah tidak mampu memaksimalkan sumber daya untuk memperoleh profit yang lebih besar. Selanjutnya, biaya operasional pendapatan operasional atau yang sering kita kenal yaitu BOPO. Tingkat kesehatan Bank BNI Syariah pada tahun 2017 didapatkan hasil dengan nilai 93,51% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 91,89%. Hal ini, Bank BNI Syariah dikategorikan sangat sehat dan berada pada peringkat 1. Bank BNI Syariah sangat mampu mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan laba yang dihasilkan juga sangat maksimal.
Yang terakhir kita akan membahas tentang kapital. Tingkat kesehatan Bank BNI Syariah pada tahun 2017 ditinjau dari aspek kapital dengan menggunakan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio didapatkan hasil dengan nilai 34,88%. Dan pada tahun 2018, Bank BNI Syariah mengalami penurunan menjadi 29,77%. Dalam hal ini, Bank BNI Syariah dikategorikan sangat sehat dan berada pada peringkat 1. Bank BNI Syariah memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh resiko yang dihadapi dan mendukung ekspansi usaha bank ke depan.